Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Isnati. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PPM. Lebih tepatnya adalah materi pengolahan dan penyajian makanan kontinental, yaitu stok atau kaldu. Nah, kita langsung mulai saja ya. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian stok. Yang kedua, siswa mampu membedakan jenis dan macam stok. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis bahan-bahan stok. Yang keempat, siswa mampu menentukan kriteria hasil stok. Dan yang terakhir adalah siswa mampu mengurutkan cara pembuatan stok. Sebelum kita memulai, coba ingatkah kamu apa itu stok? Atau pernahkah kamu mendengar apa itu stok? Dan kira-kira terbagi menjadi berapa macam ya stok itu? Bagi kamu yang sudah mendengar, harap disimpan dulu ya jawabannya. Dan bagi kamu yang belum pernah mendengar tentang stok itu, yuk kita mulai saja untuk membahas stok atau kaldu. Nah, kita awali dengan pengertian stok. Tadi saya sudah menanyakan, apakah kamu ingat apa itu stok dan berapa macamnya stok? Nah, untuk kamu yang sudah ingat, selamat. Semoga jawabanmu benar. Tapi buat kamu yang belum tahu, tidak apa-apa. Kita belajar sama-sama ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang pertama adalah pengertian stok. Stok itu apa sih? Ternyata stok itu adalah cairan yang dihasilkan dari rebusan daging atau tulang, sayuran, dan bumbu-bumbu dengan panas sedang, sehingga zat ekstra yang terdapat di dalamnya larut dalam cairan tersebut. Selain itu, pembuatan stok menggunakan teknik simmering. Coba diingat-ingat lagi, apa itu teknik simmering? Ada yang tahu? Oke, kita ulang lagi ya. Dan sekalian untuk mengingat tentang teknik memasak. Salah satunya adalah teknik simmering. Jadi ternyata teknik simmering itu adalah teknik merebus dengan api kecil tanpa mengubah atau membuat cairan tersebut mendidih. Jadi jangan sampai cairannya mendidih ya. Itu dinamakan teknik simmering. Nah, untuk pembuatan stok terdapat juga waktu yang diperlukan. Yang pertama, untuk membuat stok yang terbuat dari ikan, membutuhkan waktu 30-45 menit. Lalu ada stok yang terbuat dari tulang ayam, membutuhkan waktu 3-4 jam. Dan yang terakhir ada stok yang terbuat dari tulang sapi, membutuhkan waktu 6-8 jam perebusan. Selanjutnya ada jenis-jenis stok. Nah, ternyata untuk stok atau kaldu ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada white stock atau nama lainnya adalah kaldu putih, dan yang kedua ada brown stock atau nama lainnya adalah kaldu coklat. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari kedua jenis stok ini? Pengen tahu? Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita awali dengan membahas white stock atau kaldu putih. Untuk white stock sendiri ternyata membutuhkan bahan-bahan yang tidak terlalu rumit dan tidak terlalu banyak. Yang terpenting, yang pertama adalah adanya penggunaan bahan tulang. Nah, tulang ini berasal dari tulang hewani. Kamu bisa menggunakan tulang ayam, tulang ikan, atau tulang sapi untuk membuat white stock. Selain itu, juga terdapat sayur-sayuran yang digunakan. Nah, sayuran-sayuran tersebut termasuk ke dalam mirepoix. Apa itu mirepoix? Mirepoix itu adalah sayuran yang berisi bawang bombay, wortel, dan seledri, atau biasa kita sebut dengan OCC. OCC itu apa? Ya, tentunya adalah O-nya onion, C-nya adalah carrot, dan C-nya lagi adalah seleri. Jadi, nanti ketika ada
pertanyaan atau ada ulangan mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Mirepoix, ya tentunya ingat saja dengan OCC atau onion, carrot, dan celery. Selanjutnya ada bouquet garni. Nah, bouquet garni ini termasuk ke dalam bumbu atau herbs pada white stock. Lalu apa saja itu bouquet garni? Bouquet garni ini terdiri dari bay leaf, thyme, pepper, dan juga leek. Next, kita bahas mengenai bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat brown stock atau kaldu coklat. Nah, sebetulnya bahan yang digunakan itu tidak jauh berbeda dengan bahan white stock. Akan tetapi, untuk brown stock ini ada penambahan satu bahan, yaitu tomato pasta atau pasta tomat. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari pasta tomat ini? Ternyata manfaat pasta tomat pada brown stock itu memberikan aroma khas asam pada stoknya dan juga memberikan rasa sedikit asam pada cairan stoknya. Nah, untuk bahan-bahan yang lain sama ya, yaitu membutuhkan tulang hewani, adanya Mirepoix, dan juga adanya bouquet garni. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam stok. Nah, sebetulnya macam-macam stok ini dapat dilihat berdasarkan bahan dasar yang digunakan. Nah, berdasarkan bahan dasarnya terbagi menjadi 4 macam stok. Yang pertama ada stok yang berasal dari ikan atau fish stock. Nah, biasanya untuk stok dari ikan ini menggunakan ikan kakap sebagai bahan utamanya. Lalu juga ada stok dari sayuran atau vegetable stock. Nah, untuk vegetable stock ini biasanya tadi ya, Mirepoix ditambahkan dengan jamur kancing untuk penggunaannya. Lalu ada tulang. Nah, untuk tulang ini sebetulnya bisa menjadi white stock atau brown stock, tergantung bagaimana kita mengolahnya nanti. Lalu yang terakhir ada daging. Nah, daging juga sama, jadi bisa menjadi white stock atau brown stock. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria hasil stok. Nah, kita pasti pengen kan hasil stoknya itu yang kita buat itu adalah stok yang baik, dapat digunakan dan menjadi bahan untuk memberikan kualitas dari makanan yang akan kita buat nanti. Nah, adapun kriteria hasil stok yang baik, di mana yang pertama itu jernih, yang kedua stok itu harus bening, yang ketiga stok itu harus bersih dari kotoran atau dari kotoran hasil tulang maupun kotoran yang terdapat pada sayurannya. Lalu tidak berlemak. Yang kelima itu seperti air teh, ini dikhususkan untuk brown stock, dan yang terakhir adalah tidak berbau. Oke, selanjutnya adalah alat yang digunakan dalam pembuatan stok, baik white stock ataupun brown stock. Nah, yang pertama adalah stock pot. Ini seperti panci, tapi dikhususkan untuk membuat stok atau kaldu. Nah, biasanya bentuknya itu agak besar. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya, ini namanya stock pot. Lalu ada roasting pan. Nah, roasting pan ini digunakan untuk membuat brown stock ya. Jadi tulangnya itu sebelum direbus di roasting dulu sampai agak kecoklatan, tapi jangan sampai gosong ya. Sampai agak kecoklatan dengan menggunakan roasting pan. Lalu di oven gitu. Lalu ada chopping board. Nah, chopping board ini biasanya digunakan untuk memotong bahan-bahan seperti daging atau tulang yang kebesaran ataupun Mirepoix yang akan kita potong gitu. Lalu ada conical strainer. Nah, conical strainer ini adalah saringan yang dikhususkan untuk stok. Biasanya bentuknya ini seperti segitiga kebalik ya. Seperti ini atau kerucut. Seperti kerucut. Lalu juga yang kelima ada tamicloth. Nah, tamicloth ini adalah sejenis kain yang memiliki serat yang halus, lalu juga berguna untuk menyaring kotoran yang ada pada stok nanti. Jadi nanti setelah stoknya matang atau stoknya selesai direbus, di simmer, lalu disaring dan menggunakan konikal. Jadi konikal
lalu di atasnya ada Temiclot. Jadi pensaringan itu ada dua, dari Temiclot dulu, baru dari conical strainer. Nah, yang terakhir ada perforated spoon, atau bisa juga disebut dengan sendok penyaring gitu ya, yang digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran saat perebusan. Jadi nanti biasanya ketika stok direbus atau disimmer itu keluar busa-busa atau kotoran-kotoran dari hasil tulang maupun dari hasil sayurannya. Nah, biasanya itu dibuang kotoran yang ada atau busa-busa yang ada di permukaannya itu dengan menggunakan sendok saring ini. Selanjutnya adalah cara membuat white stock. Sebetulnya untuk mengetahui bagaimana cara membuat white stock atau brown stock itu lebih enak melihat video tutorial. Namun di sini aku akan memberitahukan sedikit mengenai step-stepnya ya, secara narasi bagaimana cara membuat white stock. Yang pertama itu tulang sapi, tulang ayam atau daging atau apapun yang akan kamu pakai ya tadi dari hewani itu dicuci terlebih dahulu, terus setelah dicuci di blend. Setelah di blend, air blensingan tadi dibuang, lalu si dagingnya atau si tulang yang direbus tadi dicuci hingga bersih. Nah, step selanjutnya setelah tulang yang di blend tadi sudah dicuci bersih, lalu tulang tersebut direbus atau disimmer dengan menambahkan mirepoix dan bukigani. Nah, simmer sesuai waktu yang diperlukan. Seperti tadi ya, kalau misalnya menggunakan tulang ikan itu 30-45 menit, tulang ayam itu 3-4 jam, dan beef itu 6-8 jam. Nah, setelah itu simmer dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu ketika nanti ada busa-busa yang keluar saat simmer itu kita saring dengan menggunakan sendok saring tadi. Dan setelah itu disaring menggunakan conical strainer dan Temiclot, dan jadilah white stock. Selanjutnya, cara membuat brown stock. Nah, untuk membuat brown stock ini hampir sama dengan white stock, cuman membedakannya adalah sebelum disimmer, brown stock ini wajib di roasting terlebih dahulu. Ya, di roastingnya dengan dimasukkan ke dalam oven sampai agak kecoklatan ya, atau sampai coklat, tapi jangan sampai gosong, ingat. Setelah itu, setelah di roasting, baru di rebus atau di simmer dengan menambahkan air, mirepoix, bukigani, dan juga tambahkan tomato pasta. Lalu di skim bila ada kotoran-kotoran yang berada di permukaan. Lalu setelah itu, setelah di simmer dengan waktu yang ditentukan, baru disaring menggunakan Temiclot dan juga conical strainer, dan jadilah brown stock. Yap, selesai juga materi kita hari ini tentang stok atau kaldu. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat, dan bila ada poin-poin penting boleh dicatat. Selain itu, jika ada pertanyaan terkait materi ini bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan mungkin segini yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada suara yang kurang mengenakan didengar gitu ya, seperti suara bising dan lain sebagainya. Keep watching my channel and thank you, dan salam kuliner.